tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi. Sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda. Tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti bilang persahabatan ini? Tak berguna. Aini. Ya Pak, sebentar. Obat yang mau pesan sudah Aini beli di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya, sudahlah. Orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah hampir sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu koran, karton, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang buang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu tindakan yang mereka lakukan akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada baju yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih mencari pemulung. Dalam sehari emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual 3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah. Bahkan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba tarik calak. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang.
Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini. Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hehehehe. Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu juga Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepalaku. Maju, jalan, kiri, kiri, hormat, gerak. Balik kanan, maju, jalan. Kiri, kanan. Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya meningkat, tapi kesadaran mengolah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas sekali. Langit pekat. Pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Haus. Kotor dan bau. Lihat. Kedua mata orang-orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan bergerak. Pergi. Kenapa rambut bentuk begini? Kulit saya melepuh. Kerongkongan. Tak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan dan ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaharui, bangun kembali, perbaiki, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah plastik. Di pikiranku, plastik adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang tak berguna menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu juga bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu semangat merealisasikan rencana-rencana. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Mak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau gitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini.
Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih banyak, Pak. Sampah ini akan saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tidak perlu memungut barang bekas ke warung dan toko lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Aini, kalian sudah datang. Ayo silahkan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol-botol sebelah sini, kardus sebelah sana, dan koran bekas di sebelah sana. Dan yang lain-lainnya kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya, betul saya Aini. Oh, betul Pak. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sama seperti itu. Kapan jadwal pamerannya, Pak? Baik, akan saya usahakan. Boleh Pak, silahkan mampir ke rumah untuk lihat-lihat. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran tahun depan. Yes! Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Aini, ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambar ya. Barang yang sudah jadi diletakkan di sudut kiri. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Coba dari sudut sebelah sini. Mari kita selesaikan ya semuanya. Menguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menggabungkan. Coba lihat, pinggirnya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengatakan emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi ia bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberi instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. "Ai, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan tangan daur ulang itu. Ternyata mereka tak benar-benar meninggalkan aku. Ling, Ki, Za, we are best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.